Jika ternyata penangkapan itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum acara pidana, itu apa langkah yang bisa dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, kali ini saya akan mengulas ya kasus yang baru-baru ini terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya, kabarnya ini sahabat hukum pidana, ada lebih dari 60 orang warga desa ditangkap oleh ratusan atau ribuan petugas kepolisian, ya, gabungan, tidak hanya kepolisian tapi juga di dalamnya ada Satpol PP, ada TNI, dari Polda Jawa Tengah, ada juga dari Polres Purworejo, dan ada Polsek. Jadi warga desa ini ditangkap pada saat dilakukannya pengukuran tanah, yang warga desa tidak mau lokasi desanya itu dijadikan pertambangan. Kenapa? Karena menurut warga desa belum tuntas ini dialognya. Sebagian sudah setuju tapi sebagian tidak setuju. Karena itu harusnya tuntas dulu barulah dilakukan pengukuran. By the way, dari latar belakang itu saya tidak akan membahasnya secara lebih dalam. Saya hanya mau melihat dari aspek tentang penangkapan itu, karena ini ulas kasus ya. Bagaimanakah prosedur penangkapan yang benar menurut KUHAP, ya, sehingga teman-teman hukum pidana paham apakah penangkapan yang dilakukan oleh warga desa itu sudah sesuai dengan KUHAP atau tidak. Nah, kalau kita bicara tentang penangkapan, maka ada kewenangan dari pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan. Jadi kalau kita lihat penangkapan, ada juga tertangkap tangan. Jadi ada penangkapan, ada tertangkap tangan. Nah, kalau dia penangkapan, itu artinya penyidik atau penyidik pembantu harus memperlihatkan surat tugas bahwa orang yang diduga melakukan penangkapan tersebut adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi di dalam surat penangkapan itu pun harus menguraikan identitasnya, kemudian juga perkara kejahatan yang sedang dipersangkakan kepada orang tersebut, ya. Kemudian ada pihak-pihak lain yang menyaksikan penangkapan tersebut, apakah RT, RW, gitu ya. Jadi ada surat tugasnya. Namun jika tertangkap tangan, maka surat penangkapan itu tidak diperlukan. Tetapi penangkap, yang dalam hal ini kepolisian, harus segera menyerahkan orang yang tertangkap tangan tersebut beserta barang buktinya kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Ini menurut pasal 18 KUHAP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sahabat hukum pidana. Jadi ada perbedaan juridis ya antara penangkapan dan tertangkap tangan. Jadi kalau dia penangkapan itu ada surat tugas, memberikan kepada tersangka dan keluarganya bahwa orang tersebut ditangkap, serta alasan yang menyebabkan orang tersebut ditangkap. Tembusan surat penangkapan itu diserahkan kepada keluarganya ya, tadi saya sebutkan. Ini sesuai dengan pasal 18 ayat 2 KUHAP. Nah, sedangkan tertangkap tangan, itu juga ada syaratnya menurut KUHAP. Nggak sembarangan juga orang diduga ditangkap gitu karena tertangkap tangan. Jadi kalau kita baca pasal 1 angka 19 KUHAP, itu disebutkan apa syarat untuk tertangkap tangan itu. Yang pertama, pada saat itu yang bersangkutan sedang melakukan tindak pidana. Jadi sedang melakukan tindak pidana. Yang kedua, atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Jadi setelah beberapa saat melakukan tindak pidana, lalu tertangkap tangan, tangkaplah orang tersebut. Yang ketiga ini atau juga sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana. Jadi diserukan, ada maling, ada perampok. Nah, jadi sesaat ya diserukan. Nah, maka itu juga tertangkap tangan, bisa ditangkap tanpa adanya
surat penangkapan. Atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan, ya, telah, garis bawahi, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Jadi, benda yang kita sebut kadang-kadang sebagai barang bukti itu dipergunakan untuk mewujudkan tindak pidana. Jadi benda itu telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Nah, dengan syarat-syarat juridis tersebut, maka itulah yang disebut dengan tertangkap tangan. Tanpa 4 kualifikasi itu, maka sebetulnya itu bukan tertangkap tangan. Apa namanya? Nah, itulah yang sedang diperdebatkan pada kasus warga Desa Wadas. Apakah mereka tertangkap tangan atau itu penangkapan? Kalau tertangkap tangan, syarat juridisnya jelas yang saya sebutkan tadi, pasal 1 angka 19. Nah, kemudian kabarnya juga dari 60 yang ditangkap tersebut, ada juga katanya anak-anak. Saya tidak tahu ya, anak-anak itu usia berapa. Tapi yang jelas, dalam Undang-Undang 11 tahun 2012, ya, di situ ada kualifikasi, ada seseorang anak itu di bawah 12 tahun atau 12 sampai 14 tahun. Kalau dia di bawah 12 tahun, maka ada syarat-syarat juridis juga untuk melakukan penangkapan. Ya. Kalau dia di bawah 14 tahun tapi di atas atau sama dengan 12 tahun, itu juga ada syarat-syarat juridis untuk penangkapan. Tetapi kalau kita baca pasal 30, ya, di situ mengatur tentang penangkapan. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus. Dalam hal ruangan pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS, Lembaga Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan kepada anggaran kementerian yang menyelenggarakan perlindungan sosial. Jadi ada penangkapan untuk orang dewasa, ada penangkapan yang dilakukan pada anak dengan mempertimbangkan aspek-aspek juridis seperti yang saya sebutkan tadi yang diatur dalam pasal 30 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, sekarang begini, jika ternyata penangkapan itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum acara pidana, itu apa langkah yang bisa dilakukan? Nah, kalau kita mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU garis miring 12 garis miring 2014, kita kaitkan lagi dengan pasal 70 jungto pasal 1 angka 10 jungto pasal 70 KUHP, kemudian kita kaitkan lagi dengan SEMA 4 2016, maka sah tidaknya penangkapan itu termasuk objek pra-peradilan. Tapi penangkapan ya, bukan tertangkap tangan. Jadi sah tidaknya penangkapan itu menjadi objek pra-peradilan. Artinya itu bisa diuji di lembaga pra-peradilan. Namun, nah ini yang jadi masalah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi maupun dalam KUHP, tertangkap tangan tidak termasuk objek pra-peradilan. Nah, karena itu kadang-kadang polisian lebih sering menggunakan fasilitas tangkap tangan. Padahal harusnya itu penangkapan. Supaya apa? Tidak ada pranata hukum yang bisa digunakan untuk menguji apakah tertangkap tangan, penangkapan pada saat tertangkap tangan itu sah atau tidak. Jadi karena itu menurut saya ya, di kemudian hari supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam upaya penangkapan terhadap orang-orang dalam konteks tertangkap tangan ini, maka harusnya tertangkap tangan pun harus bisa diuji di lembaga pra-peradilan terkait dengan sah tidaknya upaya tertangkap tangan itu. Kenapa? Karena itu juga termasuk konteksnya mengekang kebebasan seseorang, baik penangkapan maupun tertangkap tangan, itu mengekang kebebasan. Karena itu upaya menguji penangkapan atau tertangkap tangan itu harus tetap dilakukan, harus bisa dilakukan, dan KUHP harus memasukkan itu. Jadi dalam banyak kasus kalau kita lihat dan kita kaitkan juga dengan kasusnya di Desa Wadas tersebut,
itu disebutkan oleh pihak kepolisian tertangkap tangan. Kenapa? Karena ditemukan sejumlah benda, ada pisau, ada alat-alat lainnya yang bisa digunakan untuk melukai. Walaupun itu dikatakan oleh penyidik atau polisi sebagai upaya adanya benda-benda yang membahayakan, tetapi itu tidak juga memenuhi koridor KUHP. Jadi, kalaupun ada barang bukti itu telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. Kalau barang bukti tersebut tidak digunakan melakukan tindak pidana, itu juga tidak masuk kategori tertangkap tangan. Apalagi ya ada keterangan lain bahwa itu adalah benda-benda yang biasa digunakan untuk pertanian, nah bukan yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, penangkapan dalam bentuk tertangkap tangan dalam konteks yang terjadi di Desa Wadas itu memang harus diuji dari sisi KUHP, apakah sudah benar atau tidak. Kalau tidak benar, berarti harus dilakukan langkah-langkah untuk menguji ketidakbenaran tersebut dan mekanisme hukum harus ditegakkan. Saya pikir ini sahabat-sahabat hukum pidana yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua perbedaan penangkapan dan tertangkap tangan dan bagaimana upaya hukum yang harus kita lakukan ketika terjadi ada kesalahan dalam penangkapan atau tertangkap tangan. Dan salam hukum pidana.